الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وصلى الله وسلم تسليما كثيرا على نبينا وحبيبنا سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية. Bab, apakah ucapan seorang yang berkata saya sedang sakit termasuk keluhan yang tercela? Sakit, fakir, atau musibah apapun semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita mengeluh, artinya kita mengeluhkan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang bodoh adalah orang yang mengeluhkan Allah Azza wa Jalla pada manusia. Dan jahil. Bukannya dia mengeluhkan orang kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Alhamdulillah. Ada tipe orang yang seperti itu. Entah didengar entah dapat solusi ataupun tidak dapat solusi, bagi dia ngeluh aja itu sudah ada kepuasan tersendiri. Dan ini paling banyak adalah sifat siapa? Perempuan. Kalau ada laki-laki yang memiliki sifat seperti ini, berarti ada sifat perempuannya. Pada aslinya sifat laki-laki dia lebih banyak solutif, diam tapi berpikir apa yang harus saya lakukan. Tetapi kalau perempuan reaktif, ada solusi ataupun tidak ada solusi, yang penting pokoknya ngeluh, ngomel, ngomong. Maka sekali lagi barakallahu fikum, orang yang jahil adalah orang yang mengeluhkan perbuatan Allah Azza wa Jalla pada makhluknya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sakit, hampir satu RT tahu. Ketemu siapa saja, WA siapa saja, telepon siapa saja, tahu kalau dia sedang sakit. Lagi nggak ada duit, ketemu siapa saja, WA siapa saja, di mana saja, semua orang tahu. Lagi nggak punya duit, tandanya kalau dia nggak punya duit apa? Mukanya ngelipat. Mengeluhkan perbuatan Allah Azza wa Jalla kepada makhluk. Terbalik. Qala haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarana Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah. Siapa nama Abu Sa'id ya ikhwan? Nama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu siapa? Man huwa ya ikhwan? Masmu Abi Sa'id al-Khudri? Kalian banin siapa? Siapa namanya? Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu wa ardhah. قال أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Suatu ketika
beliau pernah masuk menemui Rasulullah atau menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wa huwa maw'ukun, dan beliau pada saat itu sedang dalam keadaan maw'uk, demam tinggi. Anda sakit, bandingkan diri Anda dengan para anbiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Nabi Ayub alaihi salatu wasallam sakit. Kalau mau ingin terhibur pada saat mendapat musibah, lihatlah ada orang yang lebih berat dan lebih besar musibahnya daripada Anda. Qala wa alaihi qatifatun fawada'a yadahu alaihi فوجد حرارتها فوق القطيفة. Subhanallah. Dan dia menggunakan kain selimut. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu atau Rasulullah meletakkan tangannya di atas kain selimut. Demamnya atau panasnya terasa sampai di atas selimut. Gawat ini kalau sekarang. Panasnya sampai di atas selimut. Wah, ini udah masuk pasien COVID. Ntar lagi kalau udah COVID tuh dikit lagi COVID koid. V-nya hilang, F-nya hilang, tinggal koid udah. Yang bisnis dengan atas nama penyakit COVID, mudah-mudahan kena COVID semua kalau nggak tobat. Naudzubillah, masyarakat dihantui. Dites, mau naik kereta tes, rapid test. Begitu dites positif. Gimana sih? Katanya ini penyakit sangat menular. Lah kalau memang positif semestinya satu keluarga, satu RT udah kena semua dong. Astaghfirullahaladzim. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingginya luar biasa. Sampai terasa panas badannya di atas kain selimut. Faqala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Ma ashadda hamaka ya Rasulullah." Ma ashadda hamak. Ma di sini adalah ma ta'ajjubiyah. Ma di dalam bahasa Arab ada ma ta'ajjubiyah, ada ma nafiyah, ada ma silah mausulah, ada ma istifhamiyah. Satu huruf dalam bahasa Arab bisa mengandung beberapa makna. Contohnya ma ta'ajjubiyah, ma ahsanal as-sama'. Naam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardhah, "Ma ashadda hamaka ya Rasulullah." Betapa beratnya panas badanmu ya Rasulullah. Betapa tingginya panas badanmu ya Rasulullah. Qala inna kadzalika yashtaddu alaina al-bala' wa yudha'afu lana al-ajr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah kami para nabi. Bala dilipat gandakan supaya pahala pun juga bisa dilipat gandakan. Para anbiya sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya wal anbiya thumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling berat balanya, cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Para nabi. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggariskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin membebani orang lebih dari kemampuannya. Cuman manusialah yang terlalu cengeng ketika menghadapi masalah. Orang ketika menghadapi masalah yang selalu dia ingat adalah harga dirinya, gengsi dirinya. Namun pada hakikatnya kalau kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, disitulah kemuliaan kita. Qala faqala ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an,
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kemudian berkata, ya Rasulullah, munada mudhaf, ayyun nasi ashaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Perhatikan hadis ini. Orang kadang-kadang baru diuji sedikit aja, ya Allah, rasanya paling berat saya ini. Di mana duduk ketemu orang mesti cerita masalah dia. Entah itu masalah rumah tangganya, entah itu masalah anaknya, entah itu masalah pribadinya, entah itu masalah hartanya, apa saja pokoknya diceritakan. Seakan-akan dia orang yang paling susah dan paling sengsara. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an, siapa orang yang paling berat ujian dan cobaannya ya Rasulullah? Qala al-anbiya'u thumma as-salihun. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi dan orang-orang yang saleh. Paling berat orang saleh, padahal barakallahu fikum dia tidak minum khamr, tidak main judi, tidak berzina, tapi dituduh macam-macam. Dituduh sombong, dituduh arogan, dituduh keras, dituduh macam-macam. Itu cobaannya. Maka di dunia ini kalau mau mencari yang sempurna tidak bakal dapat. Tapi ingat, kalau kamu mencari yang sempurna, kamu akan kehilangan yang terbaik. Itu prinsip dunia. Dalam segala hal. Dalam segala hal, kalau kamu mencari yang sempurna di dunia ini, kamu akan kehilangan yang terbaik. Cukup kamu menjadi yang terbaik dari yang lain. Tapi kalau kamu mau menjadi yang sempurna dari yang lain, al-kamalu lillah. Yang sempurna hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Mau mencari yang sempurna, ingin hidup sempurna, tidak ada ini semuanya, hati-hati. Kapan saya kok rasanya sudah capek hidup dalam cobaan seperti ini terus. Saya ingin tenang dari cobaan. Saya udah jenuh dengan cobaan terus seperti ini. Artinya apa itu doa seperti itu? Doa biar cepat mati. Orang kadang-kadang nggak sadar. Ya Allah, kapan ujian terus-terusan seperti ini? Ya Allah, saya sudah capek. Saya ingin hidup tanpa cobaan seperti ini terus-terusan, ya Allah. Saya ingin hidup tanpa ujian, saya sudah capek. Enggak taunya malam-malam tidur udah enggak bangun lagi. Pagi-pagi subuh, kenapa ini ayah ini biasanya subuh sudah bangun. Ini kok udah 6:30 tumben-tumbenan ayah ketiduran. Gedor pintu kok enggak ada jawaban. Begitu didobrak pintunya ternyata udah kaku semua. Oh iya benar. Tadi malam dia baru mengatakan seperti itu. Na'udzubillah. Anda ingin hidup tanpa ujian, tanpa cobaan, artinya mati. Itu pun kalau baik. Kalau Anda tidak baik, ujiannya lebih berat di dalam kubur. Qala wa qad kana ahaduhum yubtala bil faqr hatta ma yajidu illa al-aba'ata yajubuha fayalbasuha. Masya Allah. Ada nabi yang diuji atau orang saleh yang diuji dengan kefakiran, sampai dia tidak mendapati kecuali satu kain aba'ah yang dijahit dan dipakai sebagai bajunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda contohnya, orang saleh diuji sampai pingsan karena lapar. Sampai pingsan karena lapar. Kita ini terlalu banyak sebenarnya, terlalu banyak nikmat Allah Azza wa Jalla yang ada pada kita, tetapi kitanya aja yang tidak pernah bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man asbaha aminan fi syirbih,
mu'afa fi jasadih, lahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang bangun di pagi hari aminan fi sirbih, aman keluarganya, aman hartanya, aman rumahnya, aman negaranya, aman nomor satu. Mu'afa fi jasadi, sehat jasmani, sehat badan. Lahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan yang untuk dikonsumsi hari itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini ibarat telah terkumpul padanya dunia dan seisinya. Kebahagiaan apa yang kurang? Punya harta banyak tapi enggak aman. Begitu ada kejadian, ada perang, ada kekacauan, masih mending orang miskin lari, enggak ada yang dipikirin. Tapi orang kaya lari, aduh, bawa emas lah, bawa mobil lah, bawa macam-macam lah. Man asbah, lihat wasiat Rasulullah. Artinya di mana kita dengan hadis ini? Bahagia enggak kita ini? Man asbaha aminan fi sirbih. Siapa yang bangun di pagi hari aman keluarganya, aman hartanya, aman rumahnya, mu'afa fi jasadi, sehat jasadnya, jasmaninya, lahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan yang cukup untuk dikonsumsi hari itu. Maka kalau kita tengok rekening kita lumayan, masih ada 10 juta ke atas. Rekening kita masih ada 10 juta ke atas. Sehat iya, aman iya, enggak bahagia berarti dosa. Terlalu banyak dosa itu berarti. Selalu dihantui dengan kefakiran. Selalu dihantui oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan fakir, dan dia selalu menyuruh kalian untuk berbuat keji dan mungkar. Takut miskin, akhirnya syaitan suruh mencuri. Takut kekurangan modal usaha, akhirnya syaitan suruh merampok. Itulah syaitan. Ya'idukum wa yumannikum. Dia menjanjikan dan memberikan hayalan. Qala wa qad kana wa yubtala bil kummal hatta yaqtuluhu wala ahaduhum kana ashadda farhan bil bala'i min ahadikum bil ata. Dan ada pula di antara mereka yang diuji dengan al-kummal, kutu busuk, sampai meninggal. Namun mereka lebih senang dengan bala daripada senangnya kalian dengan nikmat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pada asalnya pada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ambil pelajaran. Ternyata seberat apapun musibah yang kita alami tidak ada apa-apanya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaan dan ujiannya adalah para nabi. Siapa kita berarti? Siapa kita? Kita adalah orang yang lemah imannya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan ujian yang berat, sedangkan ujian yang kecil aja, yang lemah, yang rendah aja kita enggak lulus. Ujian yang kedua, ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla, itu adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk menaikkan derajatmu. Kamu kalau mau ingin naik kelas mesti ujian. Maka demikian pula di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau mau ingin derajatmu diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tunggu, mesti diuji. Mesti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bersabar ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa. Yakinlah dengan janji Allah Azza wa Jalla, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kemudahan. Innamal karb ma'innamal farj ma'al karb. Sesungguhnya kemudahan selalu menyertai kesusahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di antara faedah yang saya ingat dari syekh kita waktu dia belajar Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqil, dia cerita waktu itu dia dalam kondisi, kata dia, wallahi ya ikhwan ana fi humum syadid, wallahi ana fi humum syiddah, saya sangat lagi galau, kacau pikirannya. Tiba-tiba Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala itu biasanya kalau sebelum membuka ta'lim, dia akan memulai dengan pertanyaan tergantung kemampuan orang masing-masing. Ini orang ahli bahasa, pertanyaannya bahasa Arab. Ini orang ahli fikih, pertanyaannya fikih. Ini orang ahli hadis, pertanyaannya hadis. Ini dia karena fannya bahasa, tanyanya bahasa. Kata dia, demi Allah saya benar-benar pada saat itu kacau pikiran saya, galau, masalah berat. Saya enggak ceritakan pada kalian, yang jelas saya lagi menghadapi masalah. Tiba-tiba barusan duduk, Syekh mulai ta'lim, buka kitab, langsung ditembak oleh Syekh Muqbil. Indaka ya Syekh Qaid. Kamu jawab, masyahidu min hadzal bait asal karbul ladzi anta fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Hilang semuanya katanya. Hilang semua. Rupanya Syekh firasatnya kuat sekali, mungkin ngerti wajah saya lagi sedih. Tembak dengan pertanyaan, coba kamu i'rab bait syair ini, coba kamu jawab dari sisi bahasa, dari sisi bahasa Arab, apa pendalilan dalam bab apa bait syair ini. Asal karbul ladzi anta fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Semoga kesusahan yang kamu alami semakin dekat kemudahan akan datang. Hilang semua kata dia. Begitu ditanya bisa persis. Lagi kacau pikiran saya, lagi galau lagi. Ini Syekh mensuruh jawab dari sisi dalam bab apa, pendalilan dalam bahasa Arab bait syair ini. Asal karbul ladzi anta fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Semoga kesusahan yang kamu alami itu di depannya kemudahan sudah sangat dekat. Alhamdulillah, hilang semuanya. Setelah pulang semuanya plong bombong semuanya. Rupanya memang kita ini manusia perlu sering-sering diingatkan. Perlu sering-sering diingatkan. Kalau tidak, keras kita ini. Hati kita ini kalau tidak sering-sering diingatkan, keras dan kaku. Apalagi kalau sudah setiap kumpul bukan saling mengingatkan, tapi saling menggibahi. Keras hati ini. Kalau udah ketemu yang diceritakan orang lain, yang diceritakan ini, belum lagi selesai cerita ini lagi, belum lagi selesai, apa enggak keras hati kita? Tiap hari makan bangkai. Ghibah itu kan kata Allah Azza wa Jalla makan bangkai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arbar riba. Kalau kita selama ini mengingkari haramnya riba, mengatakan riba itu haram, riba itu ancamannya neraka, ada yang lebih haram lagi dari riba, arbar riba. Riba yang lebih besar adalah al-waqi'atu fi ardi akhi, merusak kehormatan saudaramu, menjatuhkan nama baik saudaramu. Lebih dari ghibah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arbar riba, riba yang paling besar adalah menggibahi orang, menjatuhkan kehormatan orang, wal iyadu billah. Enggak bakal berkah hidup. Enggak bakal berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya keislaman seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Hadis ini barakallahu fikum menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya asyikayah, mengeluh, ada dua macam. Yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Entah mengeluh karena sakit,
mengeluh karena fakir, mengeluh karena bala. Ada yang diperbolehkan dan ada yang terlarang. Yang diperbolehkan kalau dia mengeluh kepada seorang, taruhlah kepada dokter, taruhlah kepada saudaranya, kepada temannya supaya dia didoakan, boleh. Ditanya, gimana kamu hari ini? Saya lagi gak enak badan, tolong doakan. Ini mengeluh termasuk. Kenapa kemarin gak datang? Sebenarnya saya mau datang, cuma qadarullah panas, sakit. Allah yashfik. Didoakan kemudian, Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Ini mengeluh yang diperbolehkan. Tapi kalau memang mengeluhnya yang kedua, dan ini yang muharram, mengeluhnya karena tidak ridha, tidak terima diberi penyakit oleh Allah Azza wa Jalla, ini yang haram. Mengeluh. Setiap dia duduk dengan orang mengeluh, setiap dia cerita mengeluh. Hari ini kamu ketemu, gimana keadaannya Mas, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi tarik napas dulu, berarti ada masalah apa enggak? Ada. Gimana keadaannya Mas? Ya alhamdulillah. Nanti besok lagi ketemu sehat? Ya lumayan. Enggak pernah ngomong alhamdulillah ala kulli hal gitu loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat itu tahu. Kalau ditanya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu beliau lagi senang. Tapi kalau beliau lagi ada masalah, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Tanda beliau ada masalah. Tapi tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Gimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Kadang-kadang kita lagi sakit, tapi apalah perlunya orang tahu. Apalagi kalau orang hasad. Paling-paling orang cuma mengatakan kasihan ya. Sudah capek cerita panjang lebar tentang suaminya di dalam rumah, paling-paling kata orang kasihan ya, gitu doang. Gak ada solusi sama sekali. Kasihan juga ya. Apa yang dia dapat? Sudah capek-capek cerita tentang tetangganya, paling-paling orang mengatakan apa? Sabar. Yang namanya ustadz sempat curhat kok. Ustadz, saya mau ngeluh gini. Sudah capek-capek cerita, paling-paling kata ustadz sabar. Saya sudah nggak kuat sabar ustadz. Udah bunuh diri aja kamu. Saya sudah lama ustadz, sudah cukup sabar saya begini-begini. Ya udah minum racun biar mati sana. Semua apa? Ngeluh itu kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada manusia. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, siapa yang tidak sakit hati, siapa yang tidak sedih dibohongi, dihianati oleh anak-anaknya. Nabi Yusuf dibuang di dalam sumur, padahal pamitnya mau menggembal, mau berburu, dan mereka berjanji wa inna lahu lanasihun wa inna lahu lahafizun, kami akan jaga dia, kami akan lindungi dia. Janji mereka sudah membuang Yusuf di dalam sumur, bohong pada ayah mereka, menjual Yusuf kepada rombongan orang yang lewat. Dosanya luar biasa. Tapi apa Yusuf alaihi salatu wassalam? Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya akan mengeluhkan kesedihanku dan kegalauanku kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ditakuti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ujian berat dalam kisahul ifk. Kisah seperti dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur. Dalam suatu safar, beliau ketinggalan, kemudian akhirnya dibawa oleh Safwan ibn Mu'attal. Sesampainya di kota Madinah, kaum munafikin pun memanfaatkan kesempatan dan menyebarkan fitnah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya memulangkan ke rumah orang tuanya.
Ditanya oleh Rasulullah, dia hanya menjawab, kalau saya berbicara apa adanya dan hakikat sebenarnya, saya bisa, cuman saya yakin kalian tidak bakal percaya. Kalau saya juga bohong, tidak ada gunanya dan tidak mungkin. Saya hanya bisa mengatakan, ashku bathi wa huzni ilallah, wa a'lamu minallahi ma ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya bisa mengatakan seperti ucapan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, saya mengeluhkan penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh kepada manusia. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu ardhah, disebutkan dalam sirahnya, dia pernah melihat seseorang salatnya cepat sekali, super kilat atau kilat super. Setelah selesai salat, diajak bicara, dipanggil, ditanya, ka'allam yakun lillahi laka hajah. Kata Urwah, saya kok melihat anda ini sepertinya orang yang gak butuh pada Allah. Saya lihat anda ini seperti orang yang gak butuh pada Allah. Gak terima dia. Siapa yang tidak butuh kepada Allah Azza wa Jalla? Semua orang butuh kepada Allah. Kata Urwah bin Zubair, kalau kamu butuh kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa pada saat kamu berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla sangat tergesa-gesa seperti itu? Kita butuh kepada Allah, tapi ketika kita berkomunikasi dengan Allah, yang dipikirkan dunia, bagaimana Allah memperhatikan hidup kita. Salat ini kan komunikasi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang di samping kita aja nggak dengar doa kita, tapi Allah Azza wa Jalla mendengar. Anda mengaku butuh kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi pada saat dipanggil oleh Allah, ayo mari berkomunikasi dengan saya. Kepada saat kamu berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla, seperti ada yang ngejar. Bagaimana? Wallahi inni la as'alullah fi salati kulla syai'in hatta al-milh. Demi Allah, kata Urwah bin Zubair, saya kalau sudah berdiri menunaikan salat, saya akan curhat dan mengeluhkan semua keadaanku kepada Allah Azza wa Jalla, sampai garam di dapur pun kalau sudah tidak ada, saya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, wa kana as-salaf yas'aluna Allah Azza wa Jalla kulla syai'in hatta milha ajinihim. Dan para ulama salaf, mereka selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla segala sesuatu sampai milha ajinihim, garam dapur mereka pun meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini para salaf. Zaman sekarang enggak. Sampai garam pun mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla, mereka berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara kita kadang-kadang sekali lagi kalau lagi berkomunikasi dengan Allah, nggak sabar, inginnya sholatnya cepat-cepatan, inginnya sholatnya cepat selesai. Cobalah setiap kita sholat koreksi. Tadi sholat dari awal, tadi sholat subuh ada doa nggak ya yang saya panjatkan kepada Allah? Kayaknya nggak ada, cuma subhana rabbiyal a'la doang. Maksudnya itu ada doa tambahan nggak kita ini? Kemudian setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh kita sholat 2 rakaat sunnah. Doa enggak tadi ya? Kayaknya enggak doa juga. Sholat zuhur, sebelum sholat zuhur sholat sunnah. Kayaknya cuma subhana rabbiyal a'la doang doa saya. Subhana rabbiyal azim. Itu pun kalau sabar. Ada orang yang sholat kadang-kadang doanya cuma gitu aja. Enggak jelas. Nanti begitu selesai sholat, zikir tasbihnya ini orang kalau memang mau dibaca secepat tangannya nggak bakal sesuai. Cepat sekali kayak orang gemetar, kayak orang kesurupan tangannya. Alhamdulillah, Allah, gitu aja. Apa mau zikir apa seperti itu? Zikir itu dinikmati. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang zikir la ilaha illallah, lama kelamaan apa?
illallah, illallah, illallah. Lama kelamaan apa? Ho, 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 ho. Lama kelamaan pingsan. Masya Allah, nggak waras. Zikir itu dinikmati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengatakannya 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari, maka dia ibarat memerdekakan 40 budak dan akan terlindung dari syaitan dalam keseharian dan semalamnya. Itu zikir. Nah, kalau zikir apa? La ilaha illallah, lama kelamaan sudah hilang semuanya. La ilaha illallah sudah hilang. Tinggal illallah, illallah, illallah. Zikirnya siapa ini? Zikirnya aqidah wahdatul wujud. Awalnya la ilaha illallah, lama kelamaan tinggal illallah. Artinya sudah la ilahnya sudah hilang, tidak ada ilah. Artinya yang ada Allah, Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. La ilaha illallah, 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 illallah. Tidak ada kecuali wujud Allah, tidak ada kecuali wujud Allah, tidak ada kecuali wujud Allah, tidak ada kecuali wujud Allah. Wahdatul wujud. Lama kelamaan Allah, 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 Allah. Lama kelamaan hu. Masya Allah. Ini zikir astaghfirullahaladzim, istihza. Syariat dipermainkan. Butuh kita kepada Allah Azza wa Jalla, tapi Allah kita permainkan. Butuh kita kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi syariatnya kita tidak jalankan. Bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, peringatan Maulid, alun-alun penuh sampai jam 2 malam. Begitu azan subuh nggak ada separuh jamaah Masjid Agung. Itu yang katanya cinta Nabi. Nggak malu kita kalau dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihadapkan kepada syariatnya. Malu kita semestinya. Maka manfaatkan sekali lagi di dalam salat wajib maupun salat sunnah, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha mendengar, zat yang Maha mengasihi, zat yang Maha pemberi, zat yang Maha rahmat, zat yang Maha rahmat. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wasta'inu bis-sabri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla lewat kesabaran dan lewat salat. Salat ini adalah cara Allah Azza wa Jalla supaya kita selalu dekat dan ingat kepadanya dan meminta kepadanya. Jaga salat kita, barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu iyadatil mughma alaih, bab menjenguk orang yang pingsan. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Sufyan an ibn al-Munkadir sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul maridtu maradan fa atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir ibn Abdullah, saya pernah mengalami sakit dan Rasulullah pun datang menjenguk saya, ya'uduni. Wa Abu Bakrin, bersama Abu Bakar, wa huma masyani, dan mereka berjalan kaki. Fawajadani ughmiya alayya, mereka pun mendapatiku dalam keadaan pingsan. Yang namanya bala tidak bakal selamat. Makanya jangan pernah merasa senang ketika saudaramu kena bala. Bisa jadi kamu yang bakal kena suatu saat. Habis ribut dengan saudaranya, begitu jalan kesandung batu, puas lo katanya, rasain lo katanya. Begitu dia jalan noleh kepalanya kejeduk tembok, satu sama katanya. Ini kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Tidak pantas orang yang beriman seperti itu. Kata beliau, Jabir bin Abdullah pingsan, Rasulullah SAW pingsan. Siapa yang selamat dari bala?
Ketika perang Uhud patah gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam, kena panah. Ketika di Taif dilempari batu sampai dilempari kerikil sampai berdarah. Siapa yang selamat dari bala? Maka kalau ada orang mengatakan fulan kena begini-begini, puasin biar aja. Tunggu giliranmu. Tunggu giliranmu, kamu akan kena lebih berat daripada dia. Karena naudzubillah itulah namanya orang yang hasad. Qala fatawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma sabba wudu'ahu alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berwudu dan menumpahkan wudunya kepadaku. Fa afaqtu fa idzan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya pun sadar. Begitu sadar ternyata ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk terapi orang pingsan, siram air. Biar segar, bangun dia. Dulu pernah ada orang meruqyah, lihat jinnya keluar hampir mati orangnya, sekarat. Ambil air siram, segar dia. Karena panas. Jin itu panas. Memang dia tercipta dari api. Sehingga panasnya lebih. Manusia kalaupun panas, ya panasnya namanya juga panasnya tanah, masih bisa dilobi. Panas, tapi begitu lihat warna merah udah diam. Warna merah gambar Soekarno-Hatta diam. Masih bisa dilobi. Tapi kalau jin nggak bisa. Bakar pakai Quran yang bermotobat dia. Nggak, emang dia dari api, jadi panasnya asli. Kalau manusia panasnya dibuat-buat. Tes tembak tes, wah ini positif COVID nih. 38, 37. Tapi begitu lihat duit turun langsung. Negatif katanya. Itu manusia. Qala faqultu ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali? Iqdi fi mali. Falam yujibni bi syai'in hatta nazalat ayatul mirath. Aku pun kemudian setelah sadar, aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan harta saya? Tolong berikan keputusan harta saya ya Rasulullah. Saya ingin bersedekah, saya ingin berinfak, saya ingin wakaf, saya ingin. Maka turunlah ayat pembagian harta waris. Pembagian harta waris yakni dalam surat An-Nisa. Naam. Ini barakallahu fikum dua bab dan dua hadis yang kita baca, kisah Jabir bin Abdullah. Mereka pun juga kena sakit, kena musibah. Dan ini ada beberapa hadiah, tapi kali ini nggak ada duitnya ini. Thayyib, masya Allah. Tapi lumayan lah. Ini juga kalau beli 15. Ada 3. Siapa yang bisa jawab pertanyaan?